Alhamdulillah ini dahsyat ya. Alhamdulillah ini dahsyat. Jadi sebenarnya kalau gini, kesimpulan dari kehidupan manusia itu ya alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita itu diciptakan Allah dari misalnya dari alam arwah, kemudian di alam janin, terus kita lahir ke dunia ya kan. Lahir dari kecil jadi anak-anak, jadi pemuda, jadi orang dewasa, semua sampai mati. Setelah mati dibangkitkan sampai surga dan neraka. Itu kesimpulan akhirnya satu. Kesimpulan akhirnya satu. Apa? Kesimpulannya adalah alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-haditsu tsalis wal isruna. Adapun ini hadis yang ke 23. An Abi Malikin dari Abi Malik Al-Harithi bin Ashimin, namanya Haris bin Ashim Al-Ash'ari, yang bangsa Ash'ari. Ash'ari itu satu suku yang awalnya hidup di Yaman. Ya, kalau sekarang mungkin di Yaman Utara. Ada nama suku, namanya suku Ash'ari. Suku Ash'ari ini hebat. Suku Ash'ari punya kelebihan, hidupnya itu sangat kuat ikatan sosial, salah satu di antara yang lain. Jadi kalau satu makan, semua satu suku harus makan. Kalau satu nggak makan, semua nggak makan. Satu suku senang, semua harus senang. Satu suku merasa dizalimi, semua harus merasa. Jadi ikatan sosialnya sangat kuat. Kalau punya rezeki, misalnya makanan, itu harus dibagi. Kalau cukup untuk semua satu suku, harus dibagi semua. Ya, kalau zaman sekarang mirip dengan ideologi orang sosialis. Jadi sama rata, sama rasa. Sama rata apa? Sama rasa. Itu kan yang mau dikembangkan sama orang sosialis, sama orang komunis. Jadi cita-citanya orang komunis, orang sosialis itu ya semua harus sama. Jadi yang rajin bekerja sama yang gak rajin harus dapat susu 1 liter, dapat beras 1 kilo 1 hari misalnya. Sama, semua negara, semua warga negara dapatnya apa? Sama. Nah itu cita-cita orang komunis. Jadi semua orang, semua anak bangsa dianggap anaknya negara. Maka gak bisa orang milih. Jadi makanannya dikasih, sekolahnya diatur, kerjanya diatur. Maunya itu semua warga negara itu rata.
Jadi nggak ada orang yang kaya banget, nggak ada orang yang miskin, semuanya apa? Kata itu cita-cita negara komunis. Tapi kan sejak runtuhnya Uni Soviet semuanya gagal. Jadi dianggap ideologi komunis itu gagal. Ya karena orang mungkin berpikir lah, buat apa saya kerja susah-susah misalnya kalau dapatnya sama dengan yang males, ya kan? Akhirnya ya tidak bisa diterima. Sebenarnya dari satu sisi bagus, kalau kalau sisi sosialnya yang tinggi itu harusnya bagus. Misalnya satu makan semua harus makan, semua kalau ada dapat rezeki semua bisa merasakan, itu bagus. Tapi di sisi lain kalau hak milik itu dianggap dianggap miliknya negara, terus semua orang harus kekayaannya harus sama semua, kan juga nggak adil. Karena orang itu ada yang rajin, ada yang males, ada yang semangat kerja, ada yang males. Ya memang sampai hari ini kalau di Rusia orang-orang yang tua itu masih pingin balik seperti zaman komunis. Jadi dia hanya duduk-duduk di warung main kartu, tapi dia udah dapat makan. Dia nggak kerja. Nah itu ideologi, satu ideologi. Lah kalau Islam gimana? Kalau Islam ya tetap orang itu harus dihargai kepemilikan individunya. Orang ada yang punya sawah ya memang karena dia mungkin rajin ke sawah, rajin bertani. Dia akan lebih kaya daripada yang enggak. Ada yang kerja di pasar, yang mencari uang. Wajar dong kalau dia punya harta lebih banyak daripada yang enggak berdagang, ya kan? Nah itu dalam Islam dihargai. Itu hak milik pribadi. Jadi hak milik individu dihargai. Nggak boleh semua dianggap punya negara, semua terus disamaratakan. Itu artinya kita membunuh hak kepemilikan pribadi. Nah itu Islam nggak mau. Walaupun Islam itu juga menekankan adanya distribusi kekayaan. Jadi orang yang sudah kaya, dia harus mau nggak mau dia harus mendistribusikan hartanya untuk yang miskin. Namanya zakat. Itu yang wajib. Ada yang nggak wajib, namanya sedekah. Kalau mau menyumbangkan asetnya ada namanya wakaf. Nah itu supaya apa? Untuk distribusi kekayaan. Kenapa harus ada distribusi kekayaan? Ya agar ekonominya itu berjalan. Karena kalau orang kaya tidak mau mendistribusikan hartanya disimpan saja, itu akan bikin ekonomi berhenti dan akan menimbulkan ketimpangan. Jadi yang kaya akan semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, Islam nggak mau. Islam nggak mau begitu. Makanya ada namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya wakaf. Nah, udah balik lagi ini, lupa sampai ngomong jauh ya. Pokoknya asal tahu aja. Asal tahu. Nah sekarang yang berkembang apa di dunia? Yang berkembang ya ideologi kapitalis. Kapitalisme Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Sekarang di Indonesia mungkin juga sudah 100% kapitalis. Kalau kapitalis gimana? Kapitalis itu dia penghargaan terhadap kepemilikan pribadi itu melewati batas. Jadi pokoknya orang kaya sekalipun bagaimana kayanya dia boleh menumpuk kekayaannya seperti apa. Yang penting dia mau yaitu bekerja, mau berinvestasi, mau apa untuk dirinya sendiri. Dia nggak akan peduli mau dibagi, mau enggak distribusi itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalau kapitalisme itu kuat, jadi pemilik modal, orang yang kaya, konglomerat kuat, dan dia tidak mau mendistribusikan kekayaannya, jadinya apa? Jadinya akan banyak orang miskin. Orang miskin dibayar dengan upah yang murah. Kalau di Indonesia ada namanya UMR, ya kan? Orang UMR berapa? Sidoarjo masih lumayan, ada 4.200.000. Daerah-daerah lain ada yang di bawah 2 juta.
Padahal pemilik pabriknya itu bisa dapat keuntungan berapa. Nah, kadang-kadang dari situ memang akan apa ya, agak susah menciptakan keseimbangan di situ kalau memang sistemnya itu sudah kadung seperti sekarang ini, jadi bebas. Mestinya harus diatur. Jadi orang kaya itu bagaimana caranya dia bisa uangnya itu enggak berhenti, uangnya itu terdistribusi. Kalau sekarang kan banyak orang, apalagi ada sistem bank deposito, ya kan? Deposito bunganya misalnya 10%, 15% setahun. Kalau orang punya uang 100 miliar ditaruh di deposito, berarti dia 1 tahun dia dapat berapa? 15? Nggak ngapa-ngapain. Kalau uang kaya jangan banyak-banyak 100 miliar. 1 miliar aja. 1 miliar dapat 15%, berarti 150 juta. Udah nggak usah kerja. Nah, itu yang bikin apa? Yang bikin orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hanya Islam nggak mau sebenarnya dengan cara seperti itu. Diatur, ada namanya zakat. Yaitu apa? Yaitu harus ada 1/40 dari hartamu harus dikasih ke orang miskin setiap tahun. Kalau punya pertanian nanti harus ada zakatnya 5% atau 10%. Kalau punya dagangan juga ada zakatnya dan seterusnya. Seandainya itu bisa berjalan di sistem zakat, sistem wakaf, sistem sedekah dan seterusnya bisa berjalan, pasti di dunia ini nggak ada orang miskin. Nggak ada apa? Orang miskin. Indonesia saja hari ini 85% kekayaan negara ini dikuasai hanya 35 orang. Berapa? 35 orang. Jadi 35 orang konglomerasi besar menguasai hampir 85% kekayaan negara. Yang 15% dibagi 270 juta orang. Kayak kamu ini. Jadi yang kaya itu tambah kaya. Yang miskin akan miskin. Dan itu kalau nggak ada nggak ada perubahan, nggak ada gerakan yang bisa merubah itu, ya akan terus begitu. Nah, ini kayak kita kayak kamu ini ya memang rezeki itu dari Allah ya kan. Tapi kalau sistemnya itu masih begini ya nggak mungkin kamu ini jadi konglomerat, nggak mungkin. Itu karena sistem yang menciptakan ketidakadilan itu. Masuk sistem bank. Bank itu kan sebenarnya walaupun dibuat aturannya sangat jelas, sangat rinci, tapi kan kalau kita teliti hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang kaya. Kenapa? Misalnya orang mau pinjam aja untuk modal lah, dia harus memberikan jaminan. Nah kalau orang miskin beneran kan nggak punya, dia nggak punya sawah, nggak punya tanah, mungkin nggak punya mobil, mungkin kan gitu. Apa yang mau dijaminkan? Kamu mau dijaminkan? Nah sedangkan orang yang kaya dia habis beli asetnya dijaminkan di bank, terus dia bikin usahanya untung lagi, dibelikan aset lagi, asetnya nanti dijaminkan lagi, terus dia bikin usaha lagi, kan terus gitu. Paham nggak nih? Ini namanya sistem ekonomi yang apa? Yang zalim. Yang zalim. Jadi tidak ada perputaran uang hanya berputar di antara orang kaya. Jadi dulatan bainal aghniya. Jadi uang berputar hanya di antara orang-orang kaya.
Ya kan sama sekarang, misalnya orang kaya, si A punya kekayaan, dia nanti beli barang mewah. Yang punya pabrik bawang mewah juga orang kaya. Dia beli properti yang mahal. Yang punya properti mahal siapa? Orang kaya. Dia berlibur kemana pakai jet pribadi, yang punya perusahaan jet pribadi siapa? Orang kaya juga. Jadi berputar di antara orang kaya. Nah, orang miskinnya ya cuma melihat aja. Dia mau berlibur, dia nggak punya uang. Ataupun kalau dia punya uang dengan menabung gitu ya, menabung sekian tahun baru bisa berlibur. Nanti dia bayar turnya, bayar liburannya itu pada perusahaan miliknya orang kaya juga. Dia pingin makan enak, ngumpulin uang, pingin makan enak. Yang punya perusahaan makanan enak siapa? Orang kaya. Jadi malah yang miskin ini dihisap. Dia malah nyumbang orang kaya. Nah itu nggak adil kan? Nggak adil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru kebersihan at-tuhuru kebersihan syatrul iman, sebagian dari iman. At-tuhuru, atau kalau kamu mau dikasih tarkib ya at-tuhuru, adapun kebersihan itu syatrul iman, adalah sebagian dari iman. Maksudnya apa? Maksudnya Islam itu adalah agama yang kompatibel dengan fitrah. Fitrah manusia itu suci. Suci itu bersih. Bersih dari noda, bersih dari segala hal. Ya Allah menciptakan kita itu dalam keadaan fitrah yang suci. Lah ajaran Islam, ajaran agama itu prinsipnya selalu mengembalikan manusia pada fitrahnya. Prinsipnya Islam itu mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya apa aja. Makanya kalau kita misalnya syariat, ada syariat wudu, ya kan? Ada mandi besar. Itu sebenarnya hanya lambang saja. Maksudnya apa? Maksudnya syariat itu intinya ingin mengembalikan kita pada kesucian fitrah kita. Ya. Termasuk apa? Termasuk gaya hidup yang bersih, yang higienis. Itu sama, karena itu fitrahnya manusia. Coba kamu gini aja gampang. Kamu dimasukkan di satu ruangannya itu bersih, rapi, sama yang kotor, seneng mana? Nah, kalau ada yang bilang seneng yang kotor itu gila. Iya enggak? Gak sesuai fitrah itu, udah orang enggak usah dibahas orang. Wong kotor sama bersih kok milih kotor. Jadi itu fitrahnya manusia. Nah, cuma kan kadang-kadang kita ini ndablek ya kan. Disuruh yang mau sukanya yang bersih. Tempat yang bersih, tapi cuma kita malah buang sampah sembarangan, malah bikin kotor kan gitu. Ya karepe apa wong sing dikon ngrijiki dheke kepengin oleh bersine tok kan gitu.
Lah nek fair, kalau kamu itu suka yang bersih ya kamu harus menjaga kebersihan. Itu yang fair. Nah, kebersihan yang dianggap sebagian dari iman itu terwujud dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya dalam peribadatan pun kita itu harus bersih-bersih dulu. Lambang zahirnya kita disuruh membersihkan tubuh. Wajahnya dibasuh, tangannya dibasuh, kakinya dibasuh. Batinnya juga begitu, batinnya harus dibersihkan. Sebelum sholat menghadap pada Allah, hatinya juga harus dibersihkan. Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dari riya, ingin dipuji orang, ingin dianggap orang baik, termasuk dibersihkan dari prasangka-prasangka buruk pada orang lain dan seterusnya. Jadi zahirnya dibersihkan, batinnya juga dibersihkan. Kalau itu sudah dilakukan artinya apa? Artinya separuh dari tujuan kita mendapatkan iman yang sempurna sudah tercapai. Karena apa? Karena ya sudah bersih, tubuhnya sudah bersih, batinnya sudah bersih. Tinggal menunggu rahmatnya Allah turun. Jadi kalau orang mau sholat sudah wudhu, sudah bersih, pakaiannya bersih dari najis, batinnya juga bersih dari penyakit hati, itu artinya apa? Artinya cuma tinggal sudah separuh jalan, tinggal separuh lagi apa? Turunnya rahmat Allah. Kalau Allah berkenan menurunkan rahmatnya di situ ya udah, dia akan punya iman yang sempurna. Paham kayak gini? Paham ya? Walhamdulillah, walhamdulillah adapun lafaz alhamdulillah segala puji bagi Allah itu memenuhi al-mizana pada timbangan amal, al-mizana pada timbangan amal. Alhamdulillah ini dahsyat ya. Alhamdulillah ini dahsyat. Jadi sebenarnya kalau gini, kesimpulan dari kehidupan manusia itu ya alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita itu diciptakan Allah dari misalnya dari alam arwah, kemudian di alam janin, terus kita lahir ke dunia ya kan. Lahir dari kecil jadi anak-anak, jadi pemuda, jadi orang dewasa, semua sampai mati. Setelah mati dibangkitkan sampai surga dan neraka. Itu kesimpulan akhirnya satu. Kesimpulan akhirnya satu. Apa? Kesimpulannya adalah alhamdulillah. Loh kok bisa kesimpulannya alhamdulillah? Ya karena apa? Kita ini dari nggak ada. Bukan apa-apa, diciptakan oleh Allah. Dikasih nyawa, dikasih tubuh, dikasih rizki, ya kan? Dari kecil sampai besar dikasih rizki, dikasih kenikmatan, dikasih macam-macam. Syukur-syukur nanti alhamdulillah kalau kita akhirnya masuk surganya Allah. Makanya disebut apa? Doa dari orang-orang beriman di surga kelak apa? Doa yang paling pamungkas. Ungkapan yang paling ujung, paling pamungkas yang diucapkan oleh ahli surga apa? Alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa orang-orang ahli surga adalah alhamdulillah ya rabbil alamin. Itu kesimpulannya hidup itu. Makanya kalau ditarik ke kehidupan kita sekarang,
ya kalau hati kita ya, pikiran kita terbiasa memuji Allah, terbiasa bersyukur kepada Allah, baik dalam sikap, baik dalam ucapan, ya. Itu barangkali satu tanda bahwa insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Jadi wong sing gampang matur suwun nang Gusti Allah, gampang memuji Allah, ya. Berterima kasih lah sama Allah, itu termasuk tanda-tanda ahli surga. Sebaliknya kalau orang itu suka mengeluh, ya Allah kok ngenten, kok sampai paringi kok ngenten, diri iku ngeluh, kayak seolah-olah hidupnya itu hanya digunakan untuk menyalahkan Tuhan. Pokoknya dikit-dikit itu, ya Allah kok ngenten sih, ngono dilu-dilu itu pokoknya sambat. Itu bahaya. Itu apa? Bahaya. Yes, walhamdulillahi tamlaul mizan. Jadi yang penting makanya harus dilatih, termasuk atine awake dhewe iku kudu dilatih, gampang-gampang muni alhamdulillah. Wong awakmu mari mangane kadang alhamdulillah. Iya kan? Itu susah loh, sawangannya kelihatannya gampang. Kita diajarkan dari kecil kalau sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, sesudah makan alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ya wis mari mangan ya selali. Itu masalahnya bukan sekedar lupa mengucapkan alhamdulillah, bukan itu. Yang paling penting apa? Kita itu lupa kepada Allah. Itu sing gawat. Ya, itu kan rumusnya saja, kita lupa nggak mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang sebenarnya terjadi apa? Kita itu sedang melupakan. Padahal mari dikei mangan kan ngono kan logikae. Wong wis dikei mangan, kayak iso ngrasakno enak. Masih lengkap, indera perasanya masih lengkap, indera penciumannya lengkap, pencernaannya juga sehat, mari mangan wareg ya kan. Lho kok ngono awake dhewe lali alhamdulillah. Tadi masalah itu tuh lali alhamdulillah, masalahnya lali karo Gusti Allah. Wa subhanallah. Adapun apa? Lafaz subhanallah. Artinya maha suci Allah. Walhamdulillah dan lafaz alhamdulillah itu tamla'ani. Wa subhanallah, adapun lafaz subhanallah walhamdulillah dan lafaz alhamdulillah itu tamla'ani, dua-duanya memenuhi ma pada apa-apa baina samai, di antara langit, wal ardi dan bumi. Artinya dua kalimat ini bisa ditafsirkan gini. Jadi tafsir pertama, dua lafadz ini yaitu alhamdulillah dan subhanallah adalah dua kalimat yang apabila diucapkan akan dibalas dengan pahala yang luar biasa besarnya. Seolah-olah memenuhi antara langit dan bumi. Itu tafsir yang pertama. Atau tafsir yang kedua, ya, bahwa segala sesuatu ciptaan di alam semesta ini yang ada di antara langit dan bumi bisa berjalan dengan baik, harmoni gitu ya, selaras. Ya berkat dua kalimat ini. Ya kita kan nggak tahu. Misalnya begini. Pernah nggak kita itu berpikir ya, sebenarnya apa yang menjadi otak dari
keselarasan atau keseimbangan yang ada dalam alam semesta. Misalnya gini, kenapa bisa misalnya bumi itu berotasi, kemudian ada matahari yang juga mengelilingi, misalnya mengelilingi galaksi, atau bulan mengelilingi bumi gitu ya, atau matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, kemudian ada siang dan malam dan seterusnya. Pernah nggak kita berpikir? Ini boleh saja kita pikir, bahkan secara ilmiah, kira-kira apa yang buat semua itu bisa berjalan dengan baik, harmonis? Kok enggak sile genje misalnya matahari waktunya terbit kok gak terbit umpamanya, atau telat gitu ya, atau apalah, pokoknya tidak teratur. Misalnya rotasi bumi tidak teratur, atau evolusi bumi mengelilingi matahari nggak teratur. Itu nggak pernah membayangkan itu, ya kan? Itu kan pasti ada. Dan jangan salah, kita akan mengenal misalnya ada namanya energi yang kita kenal, kan kita nggak pernah tahu bentuknya. Bagaimana bentuknya energi? Ya, energi listrik. Ini bisa ini kan lampunya bisa nyala. Karena apa? Karena ada energi listrik. Coba tak tanya, bentuknya energi listrik kayak apa? Bentuknya seperti apa energinya? Bentuknya itu apa? Bunder, apa kotak, apa segitiga, atau apa? Kalau bentuknya itu misalnya apa? Ada bilang atom. Atom kalau diperkecil lagi jadi apa? Proton, elektron, apa meneh sekarang sekolah itu. Itu bentuknya bagaimana? Kamu tahu bentuknya seperti apa? Belum. Tahu delok? Udah pernah lihat? Di buku. Tapi coba kamu pikir, pernah gak kamu lihat energi itu seperti apa? Kan kita nggak tahu energi itu seperti apa. Hanya karena kita itu Islam, kita itu yakin bahwa yang menciptakan energi itu adalah Allah. Yang nggak kelihatan bentuknya, yang ada tapi nggak kelihatan gitu kan, energi. Jadi kita yakin yang menciptakan energi adalah Allah. Makanya kalimat-kalimat, lafat-lafat yang sifatnya itu adalah zikir atau mengingat Allah, itu adalah segala-galanya. Kenapa? Karena yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Wassolatu, adapun sholat. Wassolatu itu adapun sholat itu nurun, adalah cahaya. Itu nurun adalah cahaya. Ya kan orang-orang hebat, para kasih Allah bisa melihat orang yang nggak sholat dan sholat dari wajahnya. Kenapa? Kalau wajahnya orang sholat ada cahayanya. Kalau orang nggak sholat nggak ada cahayanya. Wassodaku itu adapun sedekah itu burhanun, adalah bukti atau apa? Burhanun adalah bukti. Boleh juga argumentasi nanti di hari kiamat. Jadi akan menjadi pembela kita. Harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas, kelak di akhirat akan menjadi pembela kita. Jadi bukti kalau kita beriman kepada Allah. Wasobru, adapun sabar itu riyaun, adalah cahaya. Adalah apa? Cahaya. Apa bedanya nur sama riya? Sama-sama artinya sama-sama cahaya. Bedanya kalau nur
itu cahaya yang muncul tapi bukan dari dirinya sendiri. Bisa pantulan, ya bisa refleksi dari benda lain. Ya disebut kalau cahayanya bulan itu nur. Kenapa? Karena bulan tidak punya cahaya. Bulan itu cahayanya adalah pantulan dari cahaya matahari. Kalau dia adalah cahaya yang sumbernya dari dia sendiri. Seperti cahaya matahari. Matahari dari mana cahayanya? Dari dia sendiri, dari gas. Dari gas yang sangat panas yang muncul dari inti matahari sehingga ada cahayanya, namanya riya. Wal Qur'anu adapun Al-Qur'an itu hujjatun, adalah hujjah. Hujjatun adalah hujjah laka, yang bermanfaat bagimu, laka yang bermanfaat bagimu, awalaika atau bermadorot atau berbahaya atasmu, awalaika atau berbahaya atau bermadorot atasmu. Jadi Al-Quran itu punya dua sisi mata uang, bolak-balik. Jadi kalau kita benar, kita menggunakannya dengan baik, kita memposisikannya dengan baik, ya akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau tidak, ya bisa berbahaya bagi kita. Misalnya apa? Misalnya orang hafal Quran. Ada orang hafal Quran karena Allah, kemudian diajarkan, diamalkan, itu pasti akan menjadi bermanfaat. Tapi ada orang itu misalnya membaca Quran untuk berdalil atau berhujjah untuk membela kesalahannya, atau untuk mencari pembenaran atas sikap-sikapnya yang sebenarnya tidak benar. Nah itu nanti akan menjadi hujjah yang membahayakan dirinya kelak di akhirat. Nah, itu namanya hujjatun laka au alaika. Kullun nasi, setiap manusia, tahu, adapun setiap manusia itu yaghdu, pergi atau bepergian. Jadi ibarat perjalanan kita di dunia ini seperti orang sedang bepergian dalam perjalanan. Fabaiun, maka dia itu adalah seorang penjual. Famu'tikuha, lantas ia akan menjadi orang yang membebaskan jiwanya. Famu'tikuha, maka ia menjadi orang yang membebaskan jiwanya. Au mubikuha, atau orang yang menghancurkan jiwanya. Jadi diibaratkan manusia hidup dalam dunia seperti orang yang sedang ada dalam perjalanan. Pilihannya dua. Dia akan mengikuti syariat, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga dia menjadi orang yang selamat jiwanya, atau dia menuruti nafsunya, menuruti syahwatnya, sehingga dia akan menjadi orang yang hancur. Ini hadis yang ke-23 yang diriwayatkan oleh rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ini hadis yang luar biasa ini. Di isinya sangat luar biasa, padat ya. Kalau dipahami betul-betul, direnungkan baik-baik, apalagi bisa diamalkan ya. Ini termasuk intisari dari agama Islam yang sangat luar biasa. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Hadis yang ke-23 semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan wal asri 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.